Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Rahmadanti dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember dalam mata kuliah Etnopolitik kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur konflik etnopolitik, yaitu regulasi dalam ranah negara dan masyarakat. Terdapat berbagai macam skema untuk mengklasifikasikan regulasi konflik. Contohnya sesuai tingkat dan seberapa dalam sebuah intervensi atau conflict management dan conflict resolution. Atau sesuai dengan tujuannya, yaitu menghilangkan perbedaan etnis sebagai lawan pengelolaannya. Ukuran skema diutamakan pada konteks kelembagaan di mana para aktor berada dan pada tingkat intervensi. Hal ini akan membawa bentuk regulasi atau peraturan yang dianggap konstruktif dalam arti yang luas. Pendekatan regulasi konstruktif dari konflik etnopolitik dalam ranah negara dan masyarakat yaitu bisa dilihat dalam tabel berikut, di mana dalam ranah negara, level mikro atau yang berhubungan dengan proses ini memiliki ciri-ciri krisis intervensi, program ad hoc untuk meningkatkan situasi dari kelompok yang rugi, representasi minoritas dengan hak simbolik utama, hak minoritas dari relevansi individu, dan OSCE Long-Term Mission. Sedangkan dalam ranah masyarakat, level mikro yang berhubungan dengan proses ini memperdayakan kelompok yang dirugikan, peningkatan kondisi kehidupan multi-etnik, membina berbagai identitas, jaringan transnasional dari NGO, hak asasi manusia, dan workshop problem solving. Dalam hal level makro atau yang berhubungan dengan struktur, dalam ranah negara ini lebih banyak demokrasi dan supremasi hukum, hak minoritas dari relevansi kolektif, otonomi non-teritorial, skema pembagian kekuasaan yang lain, yaitu koalisi, proporsionalitas, veto minoritas, dan lain-lain, juga pemisahan diri. Sedangkan dalam ranah masyarakat, yaitu kode etik profesional untuk kelompok dan institusi yang berkaitan dengan konflik, antara lain jurnalis atau guru, institusionalisasi dari kebudayaan konflik, mobilisasi aktor sosial untuk membentuk konstitusi perdamaian, dan memperkuat identitas multietnik dan transetnik. Yang pertama, yaitu aktivitas mikro dalam ranah negara. Mencangkup tiap jenis negosiasi antara kepemimpinan negara atau etnopolitik dan kesepakatan di mana kepentingan mayoritas dan minoritas seimbang satu sama lain. Oleh karena itu, dibentuk Badan Penasehat Khusus untuk memantau dan mengawasi kepentingan minoritas, langkah-langkah dalam menerapkan hak asasi manusia, aturan mengenai hukum, serta aturan yang menentang diskriminasi juga memastikan kesetaraan. Yang kedua, yaitu aktivitas mikro dalam ranah negara. Merupakan gerakan makropolitik yang paling radikal untuk digunakan dalam mengatur konflik etno-nasional, yaitu pemisahan diri oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Di beberapa kasus, bentuk peraturan makropolitik ini berjalan jauh di bawah batasan yang ada. Dalam masyarakat di mana menjalankan transformasi dan perhatian, terutama untuk mengamankan reformasi institusional yang nantinya akan menghasilkan lebih banyak struktur demokratis, struktur untuk mewujudkan peraturan hukum, dan untuk mengamankan implementasi yang berkaitan dengan partisipasi politik secara umum. Yang ketiga, yaitu aktivitas makro dalam ranah masyarakat. Ranah ini memainkan peran yang tidak signifikan dalam regulasi konflik. Pandangan yang berlaku pada inisiatif perdamaian dari jenis struktural dan kelembagaan atau institusi adalah sebuah presisi, badan negara atau kelompok kepemimpinan. Namun hal ini gagal dalam menghargai sifat dan tingkat tugas di mana konflik regulasi etnopolitik dihadapkan. Yang keempat, yaitu aktivitas mikro dalam ranah masyarakat. Dalam ranah ini, banyak inisiatif yang secara otomatis berjalan pada tingkat pembangunan perdamaian. Semata-mata merujuk pada fakta di mana perwakilan mereka tidak memiliki akses langsung ke tingkat kepemimpinan yang relevan. Dalam ranah ini, para aktor seringkali tidak memiliki pilihan selain terlibat.
Terdapat dua argumen yang melibatkan ranah masyarakat dalam peraturan etnopolitik, yaitu yang pertama, pengamatan konflik etnopolitik tidak dilakukan pada tingkat kepemimpinan saja, melainkan berhubungan dengan struktur sosial dalam berbagai cara, sehingga dapat mempengaruhi jenis aktor sosial yang paling berbeda. Yang kedua, yaitu tesis yang menyebutkan bahwa keberhasilan penanganan konflik tersebut membutuhkan konsep dan strategi di mana tidak dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh aktor negara itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.